Halo teman-teman mahasiswa, salam jumpa kembali di mata kuliah English Phonology. Kita sudah berada di lecture yang ke-13 dan pembahasan kali ini yaitu English word stress. Mari kita simak penjelasannya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah the importance of stress, jadi pentingnya kita mempelajari stress. Kemudian the word stress, jadi stress level kata. Dan yang ketiga adalah tipe-tipe stres di dalam bahasa Inggris, khususnya pada level kata. Jadi stres yang dimaksud di sini adalah tekanan bunyi ketika kita mengucapkan sebuah kata, ya. Kemudian apa sih kemungkinan yang akan kita jumpai apabila kita meletakkan stres yang salah? Jadi ketika kita mengucapkan kata, stresnya yang harusnya di awal kita pindah ke belakang, nah ini bisa menimbulkan perbedaan makna, ya. Jadi stressing the wrong syllable in the word can make the word very difficult to hear and understand. Apabila ada native speaker mendengarkan apa yang kita ucapkan, namun yang kita ucapkan itu stresnya salah, maka mereka kemungkinan tidak memahaminya. Jadi apa sih kata itu? Nah, kemudian apabila kita meletakkan stres yang tidak seharusnya, jadi meletakkan stres di syllable yang tidak seharusnya, maka bisa merubah makna ataupun kelas kata. Nah, contohnya di situ ada kalimat, ya, kemudian ada 2 kata yang tulisannya sama persis dan ditulis dengan warna merah. Nah, itu pengucapannya berbeda, stresnya berbeda, kelas katanya juga berbeda. Kata yang pertama itu adalah kata kerja dan kata yang kedua adalah kata benda. Seharusnya kalimat ini diucapkan menjadi they will desert the desert by tomorrow. Nah, ini ya, 2 kata tersebut memiliki stres yang berbeda. Apabila kita balik stresnya, maka kelas katanya bisa berubah dan makna dari kalimat ini bisa ambigu. Nah, untuk itu kita jadi mengerti pentingnya untuk mempelajari stres. Jadi stres ini sebenarnya perlu dilatih karena ini kita sebagai the non-native speaker tidak memiliki kemampuan secara alami, ya, untuk memahami stres. Jadi kita perlu belajar dan terus latihan. Memang tidak mudah, ya. Kalau native speaker secara alamiah mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi dan meletakkan stres di silabel-silabel kata mereka. Apabila ada seorang non-native speaker sedang berbicara kepada native speaker, tapi non-native speakernya itu tidak menggunakan stres, maka akan ada problem yang mereka hadapi. Nah, jadi kemungkinan komunikasinya tidak berjalan dengan lancar karena apa? Yang pertama, karena si non-native speaker ini tidak bisa menangkap apa yang sedang native speaker bicarakan karena mereka berbicara dengan cepat dan mereka menggunakan stres, tetapi tidak si non-native speaker ini tidak memahaminya. Jadi si non-native ini akan menemui masalah, dia tidak bisa memahami apa yang the native speaker katakan. Sebaliknya, yang kedua, the native speaker ini juga akan kesulitan memahami apa yang the non-native speaker itu bicarakan. Lalu bagaimana kita sebagai the non-native speaker ini bisa memahami stres? Jadi ada 2 simple rules. Yang pertama, satu kata itu biasanya memiliki 1 stres. Jadi tidak semua silabel diberikan stres. Jadi biasanya salah satunya, ya. Yang kedua, kita hanya bisa memberikan stres pada vowels, bukan consonant. Jadi ini adalah symbol rules-nya, ya. Pertama tadi, ya,
satu kata itu memiliki satu stress, kemudian bagian yang di stress adalah bagian yang tentunya mengandung vowels. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada berbagai jenis stress. Yang pertama, ya di dalam bahasa Inggris yang ada beberapa jenis stress ya. Yang pertama adalah primary stress. Itu adalah jenis stress atau jenis tekanan yang paling tinggi diucapkan di dalam suatu kata. Kemudian ada yang namanya secondary stress. Itu adalah stress yang level tekanannya masih di bawah primary stress. Jadi setiap kata itu pasti mengandung primary stress, tapi belum tentu mengandung secondary stress. Ya, jadi di kata-kata tertentu saja untuk yang secondary stress ini. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya unstressed syllable. Jadi itu adalah bagian syllable yang tidak diberi stress. Untuk primary stress itu kalau kita melihat kamus Oxford itu diberi tanda koma atas. Jadi kalau kalian melihat transkripsi dari sebuah kata yang kalian lihat di Oxford Dictionary, itu kalau ada tanda koma atas itu artinya bagian yang di stress paling keras. Jadi nadanya, suaranya yang paling tinggi. Kemudian apabila ada tanda koma bawah dalam transkripsi fonetis, maka itu yang disebut sebagai secondary stress. Jadi diberi tekanan, tetapi tekanannya tidak setinggi primary stress. Kemudian ada syllable-syllable yang tidak diberi tanda apapun, itu adalah syllable yang dinamakan unstressed syllable ya. Jadi itu adalah bagian syllable atau bagian suku kata yang tidak diberi tekanan. Oke. Ini adalah beberapa pola. Jadi kita sebagai the non-native speaker untuk mengetahui stress itu posisinya ada di mana, itu ternyata para ahli bahasa sudah membuat polanya. Jadi ini secara umum ya, tidak dipukul rata, tetapi secara umum stress dalam bahasa Inggris ini disarikan atau dipolakan jadi seperti yang ada di tampil ini. Oke, type of word. Jadi di bagian paling kiri ini adalah jenis-jenis kelas kata. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kelas kata dan jenis-jenisnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Two syllable nouns and adjective. Apabila ada nouns atau adjective yang terdiri dari dua suku kata, maka contohnya ada di tengah itu ya, dan yang paling kanan itu adalah polanya. Saya ulang. Apabila ada apabila ada kata benda atau adjektif yang terdiri dari dua suku kata, seperti pada kata teacher, students, funny, local, maka yang di stress itu adalah suku kata yang pertama. Ya, jadi teacher itu kan dua suku kata, kemudian kelas katanya adalah noun. Seperti yang tadi disampaikan, apabila ada noun ataupun adjektif yang terdiri dari dua suku kata, maka yang di stress adalah suku kata yang pertama. Kalau teacher, maka pada kata T, suku kata pertamanya yang di stress. Kemudian yang bawahnya, apabila ada verba atau kata kerja yang terdiri dari dua suku kata, seperti pada kata apply, begin, maka yang di stress adalah suku kata yang kedua. Ya, diingat-ingat kalau noun dan adjective jumlah suku katanya ada dua, maka yang di stress adalah suku kata yang pertama. Kemudian kalau verb yang ada dua suku kata, maka yang di stress adalah suku kata yang kedua. Jadi berkebalikan ya. Bagaimana dengan suku kata yang jumlahnya ada 3? Nah, yang di baris yang ketiga, apabila ada kata benda ataupun adjektif yang terdiri dari 3 suku kata, seperti pada kata politics, itu yang di stress biasanya di suku kata yang pertama. Ya, sambil kita lihat tanda stressnya ya, politics itu ada koma atas. Jadi kalau koma atas tadi disebut sebagai primary stress ya. Contoh yang adjektif ada excellent. Yang berikutnya, three syllable verb. Apabila ada kata
kerja yang terdiri dari 3 suku kata, maka biasanya yang di-stress adalah suku kata yang pertama. Contohnya pada kata specify. Nah, pada contoh ini ada tanda koma atas dan tanda koma bawah ya. Yang tanda koma atas itu adalah tekanannya yang paling kuat. Dia primary stress. Kemudian yang tanda koma yang bawah itu adalah secondary stress. Dia diberikan tekanan tetapi tidak terlalu sekuat yang primary stress. Specify. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau kasusnya yang sekarang adalah 4 suku kata ya. Apabila ada kata benda ataupun adjektif yang terdiri dari 4 suku kata ataupun lebih, maka biasanya yang di-stress itu adalah suku kata yang pertama. Contohnya pada kata interesting. Interesting. Yang berikutnya, apabila ada kata sifat yang terdiri dari 4 suku kata dan diakhiri oleh schwa. Schwa itu adalah bunyi e. Diingat-ingat ya, kalau ada istilah schwa itu maksudnya bunyi e. Maka yang di-stress itu biasanya yang di suku kata yang kedua. Mysterious. Nah, kalau tadi kita membahas tentang stress di satu kata, namun kata itu ada yang bentukannya terdiri dari 2 komponen kata. Dia dianggap satu kata, tetapi komponennya ada 2, ya. Maka disebut sebagai compound words. Contohnya toothpaste itu dari kata tooth dan paste, ya. Jadi satu kata tetapi ada 2 komponennya. Nah, ini bagaimana dengan kata-kata yang semacam ini? Nah, ternyata ini juga ada polanya. Mari kita simak pola selanjutnya. Jadi, stress di dalam compound words ini memiliki pola. Ya, kita bahas dulu yang compound nouns. Jadi compound nouns itu adalah compound word yang second komponennya itu berupa kata benda. Jadi komponen yang kedua itu berupa kata benda atau noun. Biasanya yang semacam ini yang di-stress adalah suku kata yang pertama. Jadi entah komponen yang awalnya itu bisa noun, gerund, adjective atau verb, kemudian komponen yang kedua itu adalah noun, biasanya yang di-stress itu adalah komponen yang pertama. Bagaimana dengan compound words yang lain? Kita simak berikutnya. Nah, sekarang kita membahas compound adjective. Jadi apabila ada compound adjective itu adalah kata yang terdiri dari 2 komponen yang berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Nah, apabila ada compound adjective semacam ini, maka biasanya yang di-stress itu adalah komponen yang kedua. Ya, jadi saya ulang lagi, untuk compound nouns itu yang di-stress itu adalah komponen yang pertama, dan compound adjective itu biasanya yang di-stress itu adalah komponen yang kedua. Namun apabila compound adjective itu komponennya mengandung kata benda, maka biasanya yang di-stress adalah yang kata benda itu. Ya. Jadi tadi diterangkan kalau compound adjective itu kan yang di-stress itu adalah komponen yang kedua. Dark green. Ya. Namun apabila compound adjective itu mengandung noun, maka biasanya compound adjective itu yang di-stress di bagian komponen noun tersebut. Jadi entah itu nounnya di depan atau di belakang, jadi yang diberi stress itu yang noun tersebut. Ya, contohnya colorblind. Color itu adalah noun. Jadi yang di-stress adalah nounnya. Waterproof.
Kemudian kalau yang ini, kata yang ketiga, itu yang merupakan kata benda adalah komponen yang kedua. Ya, jadi yang distress adalah komponen yang kedua. Jadi pada intinya noun-nya yang distress. Baik, untuk penjelasan tambahannya bisa kalian pelajari di link-link yang saya sertakan di sini. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik dan selamat belajar.